Semakin kesini Kiai Imad semakin ganas saya kira ya. Baru-baru ini ada lagi pernyataannya yang menurut saya membuat siapapun yang mendengarnya ini akan ngilu tulan-tulannya, terutama yang pihak Ono. Bagaimana Kiai Imad mau memberikan satu gambaran terkait soal ciri-ciri akhlak Yahudi, selain daripada ketika masa perang dia lari atau sembunyi. Ternyata masih ada ciri-ciri lain yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam satu momentum ceramah di Banten. Orang Yahudi itu punya sifat tersendiri di dalam mengagungkan nasabnya, menganggap nasab orang lain dari jenis manusia selain Yahudi adalah sama seperti binatang. Orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi di zaman ini karena menganggap nasab mereka lebih mulia dari orang lain akan senantiasa mempunyai sebutan untuk orang yang selain darah dan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 dimanapun juga berada, sambil kita menunggu kehadiran daripada pernyataan Bung Umar untuk menanggapi kesiapan Kiai Imad untuk berdebat dengan dianya. Kita kembali meng-up ada satu video yang menurut saya ini juga penting ditahu oleh semua pribumi, terutama mereka kaum budak yang juga belum sadar sampai saat ini. Padahal kita sudah banyak memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif agar mereka sadar dari tidurnya. Dimana Kiai Imad dalam satu ceramah memaparkan ada 3 ciri-ciri akhlak Yahudi yang kalau kita dengar itu mirip-mirip dan menyerupai mereka. Nah, kalau saya mengatakan mereka, dipahami saja siapa yang saya maksudkan. Tidak perlu berlama-lama, biarkan Kiai Imad sendiri yang menyampaikannya lewat videonya ini yang saya akan tayangkan secara total. Silahkan dinonton dan direaksi di kolom komentar bagaimana pendapat sahabat-sahabat, karena ini memang betul-betul membuat tulang-tulang kita ngilu mendengarnya, apalagi mungkin yang di sana kalau dia yang dengar. Orang Yahudi itu punya sifat tersendiri di dalam mengagungkan nasabnya, menganggap nasab orang lain dari jenis manusia selain Yahudi adalah sama seperti binatang. Inna nadhi'abu wa ghairuna kaqati'in minal ghanam. Itu orang Yahudi. Kami adalah bagaikan serigala-serigala yang gagah perkasa, dan selain orang Yahudi kaqati'in minal ghanam, dia hanya seiris dari daging-daging kambing. Bukan kambing-kambing acang, cuma seiris dari daging kambing. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai sebutan khusus bagi selain Yahudi. Orang-orang yang tafahur bil ansab akan senantiasa mempunyai panggilan khusus untuk dirinya dan panggilan khusus untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang angkuh di atas muka bumi ini. Orang-orang Yahudi memanggil orang selain Yahudi dengan sebutan ummi. Apa sebutannya? Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang bukan Yahudi. Itu mimbabit tajawuz. Mimbabit tajawuz Allah mengatakan Nabiul Ummi karena orang Yahudi menyebut Nabi Muhammad sebagai ummi, artinya bukan Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ngomong, ya itu orang ummi, maksudnya itu bukan orang mulia.
yang mengikuti orang-orang Yahudi di zaman ini karena menganggap nasab mereka lebih mulia dari orang lain akan senantiasa mempunyai sebutan untuk orang yang selain darah dan keturunannya. Itu ciri-ciri akhlak Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan selain daripada Yahudi. Kalau laki-laki Yahudi ketemu dengan perempuan bukan Yahudi, maka tidak diharamkan untuk menggaulinya, karena perempuan selain Yahudi tidak boleh diakad pernikahan. Kenapa? Karena dianggap begitu rendah. Dan anak perempuannya tidak boleh dinikahkan dengan selain orang Yahudi. Ini akhlak Yahudi. Orang Yahudi juga min akhlaqihim laknatullah alaihim yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, merubah-rubah sejarah, merubah-rubah nasab, malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Bikin makam palsu agar apa? Agar moyangnya diagung-agungkan orang, dibikin cerita-cerita kehebatan moyangnya yang dulu waktu hidupnya tidak punya prestasi apa-apa. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di suatu bangsa di mana dia berada tertipu oleh sejarahnya dan mengagungkan keturunan-keturunan makam palsu yang dibesar-besarkan itu. Oke. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya kira ada 3 ya. Jadi sebelumnya juga sudah disampaikan di pidato itu. Yang satu yang saya sampaikan di awal video, bahwa ketika suasana perang mereka semua sembunyi di dalam roh istrinya. Itu jelas di video Kiai Imat yang juga saya kira sudah viral dalam 1 hari yang ini. Nah, ternyata ada tambahan 3 lagi. Yang pertama itu selalu membanggakan nasab. Nah, persis mereka ya. Yang kedua, tidak mau mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bukan Yahudi karena dilihat darahnya rendah, tidak sepadam. Bahkan kalau Kiai Imat menjelaskan kan jauh lebih pas ya. Nah, yang ketiga tentu yang disampaikan itu ya selalu memalsukan sejarah, dan saya kira ini sudah bukan lagi rahasia umum, termasuk memalsukan nasab. Aduh, ini semakin kompleks saya kira pengetahuan kita soal ciri-ciri Yahudi. Tetapi jangan mengatakan bahwa mereka yang di Ono itu Yahudi, bahaya. Bukan. Jadi Kiai Imat hanya menyampaikan ciri-ciri Yahudi sebagai salah satu bentuk edukasi pengetahuan buat kita semua. Jadi kita akan semakin paham, dan silahkan kelola sendiri di pikirannya dan di hatinya apa cocok atau tidak yang disampaikan oleh Kiai Imat. Karena tidak ada paksaan dalam hal mengambil satu pengetahuan. Nah, cuma kalau saya ya sepakat saya dengan Kiai Imat. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.